Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Angin bertiup melewati seluruh dataran tinggi. Awan gelap bergejolak di langit di saat kegelapan menutupi tanah. Di bawah awan yang gelap, dua sosok saling berhadapan dan kedua mata mereka setajam pedang. Belum pernah ada orang yang berani mengambil sesuatu dari Blood Python City-ku tanpa membayar harga, ucap Cao Ying. Perlahan-lahan mengangkat tombak darah di tangannya, Cao Ying mengarahkannya ke arah Lin Dong yang berdiri di kejauhan. Ada tiga warna yang brutal dan menakutkan berkumpul di ketiga matanya. Pada saat berikutnya, keganasan ini meletus seperti gunung berapi. Kamu tanpa terkecuali juga, teriak Cao Ying. Yuan Power yang melonjak segera maju ke depan, ketika teriakan dingin Cao Ying keluar dari mulutnya. Angin kencang berkumpul di langit, sementara tubuhnya sudah muncul di depan Lin Dong dengan cara seperti hantu. Tombak ular di tangannya menggambar lengkungan yang rumit, dan disertai dengan kekuatan yang mengejutkan, saat ia menyerang titik fatal di tubuh Lin Dong dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lin Dong tetap stabil seperti batu. Mata hitamnya tenang saat dia menatap bayangan tombak tajam menuju ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya, sebelum tombak kaisar petir di tangannya memancarkan gemuruh guntur rendah dan dalam. Petir menyala dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Semua bayangan dari tombaknya bertabrakan dengan serangan tajam Cao Ying. Dentang-dentang, suara logam jernih dengan cepat menyebar di langit bersamaan dengan beberapa percikan api. Selain itu, badai liar dan ganas meledak setiap kali bayangan tombak petir dan bayangan tombak darah berbentrokan. Adegan ini menyebabkan kelopak mata banyak penonton berkedut-kedut. Kedua sosok itu saling baku hantam dengan kecepatan kilat, dan menarik kembali saat mereka melakukan kontak. Setelah itu, mereka seperti busur yang digantung saat mereka melakukan baku hantam kembali. Selanjutnya, udara yang tak berbentuk di belakang mereka meledak. Lin Dong, dia benar-benar cocok menjadi lawan Cao Ying. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia baru pada tahap kematian mendalam tingkat awal, ucap para penonton. Baku hantam yang terjadi di langit juga menyebabkan keributan di dataran, dan banyak penonton memiliki ekspresi serius. Hanya beberapa saat kemudian, apakah mereka mengerti atau tidak bahwa alasan mengapa pemuda ini berani menantang kota Piton Darah, adalah karena dia mampu melakukannya. Dentang, kekuasaan Yuan yang liar dan ganas menyebar. Bayangan tombak petir dan tombak ular yang memenuhi udara tiba-tiba menyusut. Tombak petir dan tombak ular tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Selanjutnya, bagian atas tombak kilat sangat ditekan ke ujung tombak ular. Bang! Riak energi yang mengerikan tersebar di tempat itu. Bahkan, ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi karena tabrakan ini. Cahaya menyebar di mata Cao Ying. Mata tajamnya menatap tajam ke wajah pemuda yang berada di dekatnya. Sementara itu, dia juga merasa diam-diam terpana di dalam hatinya. Setelah semua itu, dia tidak bisa memahami bagaimana Lin Dong bisa bersaing dengan ahli tahap setengah langkah kematian mendalam seperti dia, meskipun dia hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Intensitas kekuatan Yuan mereka harus berbeda. Sepertinya dia bukan anak nakal yang sederhana, pikir Cao Ying. Mata Cao Ying tiba-tiba menjadi gelap dan dingin ketika pikiran ini melintas di benaknya. Segel yang dibentuk oleh tangannya segera berubah, dan kepala ular ganas di bagian atas tombak ular darah tampaknya telah dihidupkan kembali. Sebuah cahaya merah melesat keluar dan melekat pada tombak kaisar petir. Setelah itu bergegas menuju Lin Dong dengan kecepatan seperti kilat. Ada aroma unik di dalam cahaya darah. Namun, aroma ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Lin Dong menatap cahaya darah yang dengan cepat terisi ulang. Matanya menjadi fokus saat Yuan Power menyapu dari dalam tubuhnya. Namun, itu mudah pecah oleh cahaya darah. Sepertinya ada kekuatan erosi yang sangat padat di dalamnya, dan kekuatan Yuan seseorang tidak dapat dengan mudah memblokirnya. Apakah kamu tidak tahu, bahwa tubuhku adalah dari Blood Ghost Python? Bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat menengah akan mati jika dia menyentuh racunku. Ucap Cao Ying saat memandang Lin Dong, yang sedang melakukan yang terbaik untuk memblokir cahaya darah, sebelum dia tanpa sadar tertawa dingin. Itu akan sulit untuk memblokirnya jika hanya dengan kekuatan Yuan biasa, tambahnya. Namun, Lin Dong hanya tersenyum menghadapi tawa dari pihak lain. Tombak kilat di tangannya dengan cepat melepaskan cahaya kilat yang terang.
Kekuatan Thunderbolt liar dan keras yang sangat murni hadir dalam cahaya petir ini. Selanjutnya, petir berkumpul dan dengan kejam menyerang cahaya darah beracun yang mengamuk. Mendesis. Suara memekakkan telinga muncul saat tabrakan terjadi. Namun, racun darah yang hebat tidak memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu mengeluarkan suara mendesis di bawah serangan cahaya kilat. Akhirnya, suara ledakan terdengar dan cahaya darah menghilang sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Seru Cao Ying yang terkejut. Ekspresi Cao Ying berubah setelah melihat ini. Racun darah ini adalah salah satu gerakan membunuh khasnya. Biasanya, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tingkat menengah akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri jika dia tersentuh olehnya. Meskipun ada beberapa individu yang kuat yang dapat memblokirnya, mereka masih harus mengeluarkan banyak upaya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin Lindong bisa melakukannya dengan begitu mudah, pikir Cao Ying. Hahaha, mengapa kamu tidak mencoba milikku juga? Ucap Lindong. Lindong mengabaikan keterkejutan Cao Ying. Kilatan dingin melintas di matanya. Tombak kaisar petir di tangannya yang disertai oleh banyak cahaya kilat yang berputar, saat itu juga dengan kejam menabrak tempat yang fatal di dada Cao Ying. Dentang, Cao Ying dengan cepat menarik tombak ularnya. Meskipun ia berhasil memblokir serangan tombak petir, gelombang kekuatan liar dan kekerasan meletus, dan efeknya terasa dari oleh Cao Ying. Sementara itu, jejak percikan petir memasuki lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebar dari lengan Cao Ying saat percikan petir menyerbu ke tangannya. Ekspresinya berubah secara drastis, sementara Yuan Power melonjak dari dalam tubuhnya. Seluruh lengannya berubah menjadi merah darah saat Yuan Power-nya mencoba mengusir busur petir yang menyerbu lengannya. Namun, sangat sulit untuk berurusan dengan energi busur petir ini. Karenanya, darah sudah merembes keluar dari pori-pori di tubuh Cao Ying, sebelum percikan petir yang terakhir berserakan oleh Yuan Power yang berwarna darah. Kamu bocah keparat, teriak Cao Ying yang kesal. Lengan Cao Ying sedikit gemetar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi berbisa. Dia benar-benar tidak menyangka, kalau lengannya akan menjadi yang pertama terluka dalam pertarungan hari ini. Aku akan menelanmu hidup-hidup hari ini, teriak Cao Ying. Cao Ying menjerit keras. Dia melambaikan tangannya sebelum tetesan darahnya berubah menjadi beberapa garis berdarah yang melayang di depannya. Jarinya dengan cepat bergerak melewatinya, dan garis-garis darah itu dengan cepat berubah menjadi simbol berwarna darah. 10.000 roh racun darah ular, teriak Cao Ying. Cahaya berdarah yang mengerikan berubah menjadi 10.000 ular darah, yang tiba-tiba saja tersapu dari dalam tubuh Cao Ying. Selanjutnya, mereka membungkus simbol berwarna darah dan dengan cepat membengkak. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi ular darah raksasa sekitar 10.000 kaki di langit. Tubuh ular darah itu ditutupi dengan simbol-simbol aneh. Membuka mulutnya yang besar, air liur berwarna darah terus menetes ke bawah. Bahkan udaranya sendiri meledak, dan memancarkan gelombang asap putih, seolah-olah udara itu sendiri sedang terkikis. Racun mengejutkan menyebar di langit. Para ahli di dataran di bawah ini terkejut setelah melihat ini. Segera, mereka menahan nafas, itu sudah jelas, mereka sadar betapa beracunnya piton darah itu. Aku sebenarnya terlalu malas untuk menyeretnya keluar hanya untuk melawanmu, tapi sudahlah. Menelan, teriak Cao Ying. Cao Ying tertawa dingin sebelum dia mengulurkan tangannya yang besar. Segera, piton berwarna darah besar bersiul ke depan, piton itu bergerak sangat cepat. Semua orang hanya bisa melihat cahaya merah menyala di langit, sebelum pada saat berikutnya, roh beracun sudah muncul di atas kepala Lindong di depan banyak mata yang terkejut, ular ini melebarkan mulutnya dan segera menelan Lindong. Hoa! Seruan memenuhi langit, sementara banyak orang diam-diam menggelengkan kepala mereka. Pertempuran ini berakhir terlalu cepat. Roh beracun ini adalah sesuatu yang Cao Ying telah sempurnakan setelah banyak darah dan keringat, yang bahkan ahli tahap kematian mendalam yang lebih tinggi akan langsung berubah menjadi darah setelah ditelan olehnya. Tak terhitung jumlahnya orang yang telah ditelan olehnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada satu orang pun yang lolos secara hidup-hidup. Dua wanita muda dari suku ekor 9 di lereng Hang Tinggi memiliki perubahan ekspresi ketika melihat ini. Hanya Sin King yang mengencangkan tangan kecilnya, dan menatap dengan penuh semangat pada roh beracun darah piton dengan matanya yang melebar. Dasar bodoh, ucap Cao Ying. Cao Ying tertawa ganas di langit. Segera, matanya yang gelap dan dingin diarahkan ke trio Sin King yang berada di lereng yang tinggi. Dia baru saja akan menyerang mereka bertiga, ketika tawa dipancarkan dari dalam perut Blood Python Poison Spirit. Kamu berani menelanku dengan racun dalam jumlah yang kecil ini. Apakah kamu terlalu berlebih-lebihkan dirimu sendiri? Hahaha, ucap Lindong. Mata Cao Ying menyusut segera setelah mendengar tawa ini.
Dia baru saja akan mengaktifkan roh beracunnya, ketika dia tiba-tiba melihat roh beracun darah piton mengeluarkan deritan yang tajam. Selanjutnya, sinar cahaya hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalam tubuh merah darahnya. Ayo kita cari tahu, siapa yang nafsu makannya lebih kuat, hahaha, ucap Lindong. Tawa dingin sepertinya terdengar lagi. Selanjutnya, Cao Ying melihat tubuh besar roh beracun piton darah mulai menyusut pada tingkat yang mengejutkan. Dalam waktu yang singkat, ukurannya telah berkurang hanya menjadi lebih dari selusin kaki. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut berdarah di depan banyak pasang mata yang terpana. Kabut darah menyebar sebelum dengan cepat tersebar ke segala arah. Seorang pria muda dengan senyum di wajahnya sekali lagi muncul di depan banyak pasang mata di seluruh pegunungan. Astaga, bagaimana ini mungkin? Suara kaget dipancarkan dari mulut banyak penonton secara bersamaan. Mereka tidak pernah menyangka, bahwa roh beracun yang sangat terkenal dan ganas ini di wilayah Perang Bis, benar-benar hancur dengan cara yang aneh. Bro, Cao Ying segera meludahkan seteguk darah setelah roh darahnya pecah. Matanya juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu benar-benar ingin bermain dengan nafsu makan kamu yang hanya dengan kemampuanmu itu, ucap Lindong dengan nada mengejek. Lindong tersenyum dan menatap Cao Ying. Salah satu matanya tampak memiliki pusaran hitam yang berputar di dalamnya. Bahkan secara samar-samar orang bisa melihat jejak energi cahaya darah tenggelam dan akhirnya menghilang dalam pusaran hitam. Kekuatan ini secara alami berasal dari simbol leluhur yang melahap. Dengan kemajuan Lindong ke tahap kematian yang mendalam, potensi penuh dari simbol leluhurnya juga secara bertahap terungkap. Selain itu, dengan tekniknya pada saat ini, dia dapat melepaskan kekuatan mereka tanpa ada yang memperhatikan dan mengetahuinya. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Cao Ying. Ekspresi Cao Ying suram. Ekspresi sengit melintas dalam matanya. Lindong tersenyum saat cahaya hitam di jarinya menghilang. Aku adalah seseorang yang akan mengambil hidupmu, hahaha, jawab Lindong. Cao Ying tiba-tiba saja melihat cahaya kilat dengan cepat yang berkumpul di mata Lindong yang lainnya, saat Lindong mengucapkan kata-kata itu. Perubahan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin yang lebat naik secara tiba-tiba di dalam hatinya. Dua simbol leluhur yang hebat. The Devouring simbol Ancestral bermain dengan gaya bertahan, sementara simbol Ancestral Thunderbolt bermain dengan gaya menyerang. Setelah maju ke tahap kematian yang mendalam, kekuatan kedua simbol Ancestral Agung secara bertahap mulai menunjukkan kekuatan mereka di tangan Lindong. Sizzle, kilatan cahaya kilat menyatu dalam salah satu mata Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tampaknya ada cahaya yang berputar di dalam awan gelap di atas kepalanya. Cao Ying terkejut ketika melihat adegan ini. Ada sensasi gelisah yang diam-diam naik di dalam hatinya. Segera, dia dengan cepat mengepalkan giginya. Jika dia kalah dari manusia yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal di depan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa mempertahankan pijakan di wilayah Perang Bis di masa depan? Karenanya, terlepas dari apapun yang akan terjadi, ia harus membunuh bocah ini hari ini. Pikir Cao Ying. Kilatan ganas terlintas di mata Cao Ying sebelum tenggorokannya mengeluarkan raungan rendah. Segera setelah itu, cahaya darah keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga cepat bengkak pada saat ini. Retak-retak, cahaya darah menyebar. Sosok berdarah bergejolak sebelum raungan yang memekakkan telinga tersebar di seluruh dunia ini, bersamaan dengan aroma berdarah yang pekat. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat bahwa sosok yang melayang di langit, tubuh Cao Ying telah berubah menjadi piton merah besar berwarna merah terang. Ada bintik-bintik hitam di tubuhnya yang besar, sementara sepasang sayap besar menyebar, jika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti naga terbang. Sisik berwarna darah menutupi tubuh piton merah besar yang cerah. Mata ular merahnya berisi keganasan yang lebat saat menatap Lindong yang berada dalam jarak dekat. Oh, jadi ini bentuk binatang iblis yang sebenarnya ya, gumam Lindong. Ketika Lindong melihat adegan ini, matanya sedikit fokus. Dia secara alami menyadari, bahwa aspek terkuat dari binatang iblis adalah tubuh fisik aslinya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk itu pada dasarnya berarti bahwa mereka telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Ini juga pertanda bahwa mereka akan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Itu sudah jelas, Cao Ying sudah tidak puas dengan pertarungan ini. Karena itu, dia ingin menggunakan langkah ini untuk mengakhirinya. Namun, ini bukan tugas yang mudah, pikir Lindong. Kemunculan kilat di dalam mata Lindong menjadi lebih padat. Awan gelap juga berkerumun ke arahnya yang melayang di langit. Langit berangsur-angsur menjadi gelap pekat, sementara beberapa ular kilat terbang di dalam awan. Fenomena yang tidak biasa ini juga terdeteksi oleh banyak para ahli yang sedang menonton.
Tepat, mata mereka semua penuh dengan keterkejutan. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang relatif liar dan keras dari dalam awan yang gelap. Keterampilan naga hantu, teriak Cao Ying. Teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan dari mulut ular sanca besar berwarna merah cerah yang telah ditransformasikan oleh Cao Ying. Sebuah cahaya berdarah mengerikan melonjak sebelum piton besar itu bergoyang. Duri darah merah tajam keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, di kepalanya ada tanduk naga merah darah yang perlahan-lahan terbentuk. Seketika, aura piton merah darah melonjak ke langit. Samar-samar, itu menyerupai aura yang dikeluarkan oleh anggota suku naga. Bang! Cahaya darah di langit meledak. Banyak pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar. Seekor naga darah di dalam cahaya darah mengungkapkan aura jahatnya. Ruang di tempat itu sendiri tampaknya telah terdistorsi, ketika tubuh besar itu terbang melintas. Tidak ada teknik mewah yang ditampilkan. Hanya ada tabrakan yang sederhana dan menakutkan. Namun, sepertinya gunung bahkan akan runtuh jika dihantam olehnya. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkan dan mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Lindong menunduk dan melihat tubuh merah darah di depannya yang menyerupai meteorit, yang sedang mengisi ulang kekuatannya. Matanya berangsur menjadi suram. Segera, dia mengulurkan tangannya lurus ke depan. Jarinya menunjuk ke arah awan gelap tebal di langit yang jauh. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum kilat di salah satu matanya menjadi sangat cerah. Bang! Awan gelap di langit mulai bergejolak setelah Lindong mengulurkan tangannya. Petir yang tak terhitung jumlahnya dengan gagah berani berkumpul di dalam awan. Awan kemudian menyebar sebelum tangan petir besar 10.000 kaki muncul, di depan mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya di dataran ini. Itu adalah cara yang sangat mengejutkan. Tangan Kaisar Petir Meteorit, teriak Lindong, melayang di langit, kilat berkumpul di belakang Lindong, dan dia tampak seperti Kaisar Petir. Ada tekanan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata dalam suaranya yang sedingin es, ketika suara itu bergema di langit. Bergemuruh, tangan besar 10.000 kaki di langit tiba-tiba mendesing ke bawah setelah teriakannya terdengar. Seekor naga petir hadir di tangan besar, dan tampaknya ada simbol petir besar samar-samar hadir jauh di dalam cahaya petir. Energi liar yang luas dan kuat terpancarkan dari dalam. Tiba-tiba, di dataran di bawahnya, sudah ada jejak telapak tangan 10.000 kaki setelah tangan besar itu keluar. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kulit kepala banyak penonton menjadi mati rasa. Bahkan, perasaan takut bahkan naik di mata para ahli dari kota Piton Darah. Wush! Cahaya petir dan cahaya darah mengalir melintasi langit dari dua sudut yang berbeda. Akhirnya, mereka berbentrok di depan banyak pasang mata yang terkejut. Mereka seperti dua meteorit yang saling berbenturan secara destruktif. Bang! Suara keras memantul melintasi langit hingga radius 500 km. Cahaya terang yang menyilaukan dan intens dipancarkan dari langit. Intensitas dan kecerahannya bahkan melebihi matahari di langit yang jauh. Semua orang menggunakan tangan mereka untuk menutupi mata mereka karena kesilauannya. Mata mereka menatap melalui celah di antara jari-jari mereka, ketika mereka menatap intens di atas langit, di mana cahaya yang menyilaukan itu telah meletus. Dua kekuatan besar dengan marah mengikis pihak lain di tempat itu. Bocah, perhatikan bagaimana aku akan membunuhmu, teriak Cao Ying. Cahaya darah mengerikan menyapu dari dalam duri tulang yang menutupi tubuh ular besar berwarna merah terang, sementara raungan pembunuh Cao Ying bergema di langit. Pembantaian petir, teriak Lindong. Lindong mengulurkan tangannya sebelum dia menunjuk ke piton merah yang berjuang keras di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin ketika dia mengepal tiba-tiba, sebelum suara dingin keluar dari mulutnya. Bang! Cahaya kilat tiba-tiba meletus dari tangan petir yang besar setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu, kilatan petir yang menakutkan dan tak terhitung jumlahnya menghantam piton raksasa merah terang itu. Cao Ying mendengus dingin sebelum cahaya darah menyebar ke segala arah. Selanjutnya, cahaya bertabrakan dengan halilintar itu. Kamu mencari mati, ucap Lindong. Lindong tersenyum tipis setelah melihat ini. Baut petir yang menakutkan ini tidak terbentuk dari Yuan Power biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kekuatan sebenarnya dari simbol Ancestral Thunderbolt. Kejutan melonjak dalam mata ular besar Cao Ying ketika kilat pertama meledak. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang telah dipancarkan dari riak petir tersebut. Namun, dia jelas tidak punya waktu untuk mundur pada saat ini. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan kaget, ketika petir yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melanda. Bang bang bang, serangkaian ledakan terus-menerus terjadi di seluruh tubuh piton merah besar yang cerah.
Selanjutnya, raungan yang tajam terus terdengar, sementara energi merah darah yang bergelombang pada tubuh Cao Ying sebenarnya mulai menghilang dengan cepat di tengah serangkaian ledakan petir ini. Sementara itu, armor berwarna darahnya yang tak tertandingi juga menunjukkan tanda-tanda retak saat darah merah mengalir keluar seperti air mancur. Ah! Semua orang mengangkat kepala mereka pada saat ini. Mata mereka menyusut ketika mereka melihat ular piton merah besar yang menakutkan di langit menembak mundur. Darah menghujani tanah sebelum gelombang asap putih naik, itu sudah jelas, bahkan darahnya mengandung racun yang mematikan. Bang! Ular merah besar yang cerah itu menggambar busur merah dan turun. Akhirnya, ia mendarat dengan keras ke tanah yang bergetar. Tanah dalam radius puluhan ribu kaki runtuh dan membentuk lubang besar. Darah segar mengalir darinya, dan bahkan tanah itu sendiri telah diwarnai merah. Banyak pasang mata yang menatap dengan bingung dan kaget pada lubang besar di tanah, yang diciptakan oleh ular raksasa merah yang tampak sangat menyedihkan. Itu sudah jelas, Cao Ying telah kalah dalam bentrokan dahsyat sebelumnya. Dataran yang awalnya berisik menjadi sunyi pada saat ini. Para pakar dari berbagai faksi memiliki ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat hasil ini. Mata mereka menjadi suram ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok muda yang melayang di langit. Manusia ini sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia berani menantang kota Piton Darah. Para ahli dari Blood Piton City menjadi agak pucat pada saat ini. Ini adalah kasus yang secara khusus untuk Cao Mang, karena mata Cao Mang saat ini dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Cao Ying sebenarnya dikalahkan di tangan manusia tahap kematian yang mendalam tekangkat awal. Ia memenangkannya, ucap Sin King dengan gembira. Berdiri di lereng yang tinggi, Sin King melemaskan tangannya yang terkepal erat, saat senyum lega muncul di wajahnya. Dua wanita muda suku ekor sembilannya bersorak dan saling berpelukan. Ada sukacita karena selamat dari bencana di sorak-sorai mereka. Melayang di langit, Lin Dong melihat kedataran yang telah berubah menjadi sunyi, saat kilat di matanya perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi muncul di lubang besar. Tombak kaisar petir di tangannya menunjuk ke depan. Setelah itu, ia berhenti di sosok yang cahaya darah redupnya telah menghilang, dan berubah kembali menjadi Cao Ying yang berbentuk manusia. Saat ini, tubuh Cao Ying berlumuran darah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Auranya juga sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tombak kaisar petir yang menunjuk dahinya. Ketika dia melihat mata Lin Dong yang acuh tak acuh, matanya yang awalnya ganas, kini dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia bisa melihat niat membunuh dingin yang tidak bisa disembunyikan dari dalam mata pemuda itu. Faktanya, aura ini hanya dimiliki oleh seseorang yang selamat dari pertarungan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak ragu bahwa tombak kaisar petir di tangan pemuda ini akan dilemparkan ke kepalanya dengan keras di saat berikutnya, menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Gubernur Kota Piton Darah, kamu telah kalah, ucap Lin Dong. Lin Dong menatap Cao Ying yang tidak lagi berani bergerak di bawah tombak kaisar petir. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Ekspresi Cao Ying agak terdistorsi. Dia mengepalkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, masih ada begitu banyak orang dari Blood Piton City-ku di sini. Bagaimana kamu bisa mengalahkan kita semua, balas Cao Ying dengan cara meraung. Memang akan sangat sulit untuk membunuh begitu banyak orang di sini. Namun, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikan aku jika aku ingin pergi, balas Lin Dong sambil tersenyum. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik kelompok dari kota Piton Darah yang berada tidak jauh darinya, yang tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Selain itu, aku mungkin harus bisa membunuh setidaknya setengah ahli top dari kota Piton Darahmu sebelum aku pergi, ucap Lin Dong. Sudut mulut Cao Ying bergerak-gerak. Jika percakapan ini terjadi sebelum pertarungan, dia mungkin mendengus pada ancamannya. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Ini karena dia mengerti, bahwa pemuda yang tersenyum di depannya ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat ini, dia telah mengalami luka serius, dan jelas bahwa dia tidak dapat menghentikan Lin Dong secara pribadi. Tidak perlu menderita kehilangan sebesar itu hanya untuk menangkap dua anggota suku ekor sembilan. Mengapa kita tidak melupakan masalah hari ini saja, Gubernur Kota, Cao Ying, hahaha, ucap Lin Dong sambil tertawa. Suaranya juga dipancarkan pada saat ini, menyebabkan alis banyak penonton berkedut. Orang ini jelas memaksa Cao Ying untuk mundur. Kamu, seru Cao Ying sambil mengepalkan giginya, itu sudah jelas, dia sangat tidak mau melakukannya. Baiklah, aku akan memberi kamu dua pilihan. Pertama, biarkan kami wat dengan damai, atau yang kedua, aku akan membunuhmu dan memusnahkan separuh ahli dari Blood Piton City sebelum melarikan diri, ucap Lin Dong.
Wajah tersenyum Lindong mendarat di mata Cao Ying, dan menyebabkan rasa dingin naik di hati Cao Ying. Cao Ying jelas tahu bahwa orang di depannya ini dapat melakukan prestasi seperti itu. Ekspresi Cao Ying berubah dengan cepat. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan mengangguk di depan mata Lindong yang semakin dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, Blood Python City ku akan menerima kekalahan kita dan memberikan jalan untuk kalian, jawab Cao Ying. Lindong segera tersenyum saat dia perlahan-lahan menarik tombak kaisar petir di tangannya. Dia memandang para ahli di dataran, yang memiliki beragam ekspresi di mata mereka, dan tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.